Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah Emperor. Kayak reading kali ini tuh aku melihat pertama ada tema tentang berproses dengan patah hati, kekecewaan, duka. Terus yang kedua aku mendapat tema ini readingnya Capricorn banget sih. Oke, kita balik ke Emperornya. Emperor itu kan energi pemimpin, energi go-getter. Kayak kalau gue mau sesuatu, gue akan dapat gitu. Kayak fokus ke situ, apapun caranya, gue akan dapat gitu. Apapun yang perlu gue lakukan, gue usahakan, gue jungkir balik, pasti gue dapat. Kayak gitu, ya. Kadang kalau berada di lower vibration kamu memang apapun caranya termasuk cara-cara tricky, dan aku selalu bilang semoga ya penonton aku melakukan cara-cara yang baik-baik aja gitu, yang halal-halal aja, kerja keras, cara yang jujur gitu, semoga ya, bukan pakai cara-cara yang main belakang atau gimana gitu. Karena gini, tadi Emperor itu energi pemimpin, go-getter, fokus, jadi pemimpin di hidup kamu. Terus ini kayak ada hubungannya dengan reputasi, karena konfirmasinya adalah moon gitu, kayak bersinar, dilihat orang, diapresiasi. Kayak orang tuh melihat kamu sebagai role model, atau kayak nanyain pendapat kamu, respect sama kamu, atau semacam kamu tuh bisa memberi contoh, memberi guidance gitu untuk orang-orang dalam misalnya konteks pekerjaan atau aspek-aspek lain kehidupan. Ya, ini jadi tema besar kamu sekitaran kamu nonton reading ini. Oke, mungkin fokusnya adalah pekerjaan, mungkin fokusnya adalah mencapai sesuatu hal yang mau kamu capai atau punya hubungan ideal versi kamu. Karena ini general, jadi temanya akan berbeda ya untuk setiap kamu. Nah, kita lihat oracle-nya dulu sebelum lebih lanjut. Yang pertama itu adalah rumah keempat gitu. Rumah keempat itu bisa berbicara tentang rumah, keluarga, dan dunia internal kamu. Jadi kayak ada tema memang tadi aku bilang berproses dengan luka dan kecewa, merawat dunia internal kamu, merawat emosi kamu, merawat diri kamu, atau memprioritaskan misalnya di saat ini kamu lagi ada yang berproses dengan patah hati atau luka gitu, atau healing healing hal-hal yang misalnya udah terjadi beberapa waktu tapi kayak bayang-bayangnya tuh masih ada. Karena gini, di dasar deck itu temanya Three of Swords gitu. Di dasar deck itu menurut aku ya, dia tuh nggak langsung terlihat gitu, tapi memberi warna dalam reading kamu. Dan juga di pre-shuffle kamu tuh ada Healer of the Ages gitu. Healer itu kan energi healing gitu. Mungkin ada hal-hal tertentu, pertama gini, hal-hal tertentu yang perlu kamu lewatin untuk kamu apa ya, menemukan potensi-potensi yang mungkin gak akan kamu temukan kalau kamu gak melewatin hal itu. Misalnya di sebagian dari kamu tuh kayak punya energi healing gitu. Dengan kamu berproses dengan luka kamu tuh membawa energi healing untuk diri kamu, dan juga bisa menjadi dampak untuk mungkin orang-orang terdekat kamu atau mungkin skala yang lebih besar lagi gitu ya. Makanya tadi dengan rumah keempat, fokusnya mungkin di keluarga, di rumah kamu, atau dunia internal kamu saat ini ya. Terus progression nih, nih yang tadi aku bilang energinya tuh Capricorn banget gitu, karena gambarnya tuh gunung gitu. Kayak ini mengingatkan aku seperti perjalanan untuk mendaki gunung gitu. Yang tadi aku bilang fokus kamu lagi kayak apapun yang gue mau gue dapet gitu, apapun caranya. Dan aku tekankan sekali lagi, semoga penonton aku selalu melakukan cara-cara yang jujur, cara-cara yang baik dengan intensi yang baik ya. Dan gini, apapun yang kamu sudah bangun selama ini, semacam apa ya, kayak ada vibe semesta berkonspirasi untuk membuka jalan buat kamu, bikin apa ya, momen breakthrough buat kamu. Karena juga di pre-shuffle kamu tuh ada luck is on your side, keberuntungan ada di pihak kamu saat ini. Jadi untuk semua hal yang udah kamu usahakan selama ini, mungkin ya kayak berproses untuk patah hati kamu gitu dalam hal percintaan. Jadi kayak kamu punya standar yang beda gitu untuk hubungan kamu yang berikutnya. Nah, mungkin keberuntungannya tentang hal itu. Kamu kayak entah gimana caranya ketemu dengan seseorang juga yang udah berproses kurang lebih dengan proses kurang lebih sama gitu dengan proses yang kamu lewatin. Atau ini berhubungan dengan karir, bisnis, atau proyek-proyek lain yang kamu kerjakan. Terus yang berikutnya adalah descendant gitu, invitation, kayak undangan. Tadi balik lagi ke dunia internal. Karena descendant itu kalau di natal chart kamu berbicara tentang aspek di diri kamu yang kamu gak sadar.
dan kamu gak lihat, biasanya itu baru akan terlihat atau baru kamu sadar dengan trigger interaksi kamu dengan orang lain gitu ya. Jadi tadi kan aku bilang kayak mungkin kamu gak akan pernah tahu potensi-potensi yang ada dalam diri kamu atau kemampuan spiritual kamu, kemampuan healing kamu kalau kamu gak ngelewatin momen-momen kecewa itu, momen-momen patah hati itu, momen dikhianatin, dibohongin, toxic relationship, hal-hal semacam itu ya. Jadi sisi bagusnya adalah itu akan membantu kamu untuk masuk ke dalam sebuah perjalanan di mana kamu bisa menggali potensi kamu yang bisa jadi kamu lewatkan kalau kamu nggak berproses dengan kecewa-kecewa tadi ya. Terus kita lihat blessingnya adalah ada sesuatu yang datang dalam artian gini, anchor itu berbicara gini, anchor itu kan jangkar ya, kalau jangkar itu ditaruh atau diangkat ketika kapal yang datang atau berangkat gitu ya. Jadi aku mendapatkan vibe ada yang mau datang, dan kalaupun ada yang pergi, vibe-nya itu blessing buat kamu gitu. Bisa jadi kamu kayak berangkat atau pergi menuju, contoh nih, menuju tempat kerja yang baru, menuju chapter hidup kamu yang baru gitu. Atau karena di sini adalah Five of Pentacles, jadi kayak rasa kurang, rasa sepi, rasa sedih gitu. Jadi ada sesuatu yang akan mengobatin gitu. Sesuatu yang datang untuk mengobati semua perasaan itu, atau bisa jadi juga kayak di titik kamu sudah memproses itu semua, ada sesuatu yang baru datang ke dunia kamu. Terus kalau ini berhubungan dengan tadi ya, kamu bangun selama ini, mungkin kamu struggling, ada momen dimana kamu menyerah, momen kamu kayak tertatih-tatih dengan Five of Pentacles. Blessingnya adalah karena tadi ada keberuntungan di pihak kamu, bisa jadi bantuan, tawaran, atau pintu finansial yang baru terbuka buat kamu gitu ya. Terus yang jadi tantangan adalah nih, ini menarik, King of Swords dan Snake. Ini kayak energi orang yang tricky atau orang yang menyalahgunakan powernya, kuasanya, posisi dia, misalnya dia punya posisi yang penting atau power gitu. Ini adalah orang-orang yang seperti itu ya, karena Snake ini tricky. Snake nggak selalu tricky sih, tapi karena posisinya di tantangan kayak aku dapat vibe seperti itu. Dan aku tekankan sekali lagi, semoga ini bukan kamu ya. Dan gini, kalau misalnya kamu dealing sama orang-orang yang seperti itu, sebenarnya intuisi kita akan selalu bilang sih, cuman kamu perseptif atau enggak gitu dengan intuisi kamu. Terus lihat kayak kamu nih, dua kartu berikutnya ini kayak buat aku kayak kamu udah siap sih masuk ke chapter berikutnya, cerita lembaran baru kehidupan kamu. Karena gini, di sini kartu berikutnya itu adalah Ten of Wands sama Nine of Wands gitu. Kayak semua hal, momen berdarah-darahnya kamu, momen kecewanya kamu udah lewatin itu semua, terutama di sini mungkin ya berhubungan dengan hubungan romantis kamu. Tapi itu semua kayak karena Ten itu adalah completion, momen kamu satu chapter itu selesai, satu siklus itu selesai, dan kamu udah belajar sesuatu dari situ. Hopefully kayak kamu punya perspektif yang berbeda, dan kamu punya kebijaksanaan yang berbeda juga, pengalaman sebagai bekal untuk kamu masuk ke chapter kamu berikutnya gitu. Juga aku dapat vibe gini, ini adalah perjalanan kamu dengan versi diri kamu yang udah bisa mengintegrasikan juga energi maskulin dan feminin di dalam diri kamu. Juga sebagian lagi ini adalah proses kamu seperti memaafkan, letting go, atau melepaskan gitu kekecewaan kamu atau sakit luka itu dengan sosok maskulin tertentu yang ada di hidup kamu atau pernah ada di hidup kamu ya, entah itu mantan, entah itu temen, rekan kerja, atasan di tempat kerja, atau anggota keluarga kamu kayak udah bisa perlahan atau kayak udah sama sekali udah ikhlas gitu dengan apapun yang udah di belakang, dan kamu udah move on dengan cerita-cerita itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.